Assalamualaikum, apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran 1, 2, dan 3 bersama Bu Ayu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Nah, kita mulai belajar bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang ungkapan. Ungkapan adalah gabungan dua kata yang mempunyai arti berbeda dengan kata asalnya. Ungkapan disebut juga idiom. Nah, teman-teman, ungkapan dapat ditemukan dalam suatu kalimat atau bacaan. Nah, contoh bacaannya ada menyayangi adik. Di sini kita baca bersama ya. Dio memiliki seorang adik perempuan bernama Afi. Kemanapun Dio pergi, Afi selalu mengikuti. Terkadang Dio merasa berat hati diikuti oleh Afi. Meskipun demikian, Dio mengatasinya dengan kepala dingin. Sebagai kakak yang baik, Dio tetap menyayangi adiknya. Nah, huruf atau bacaan yang diberi tebal itu adalah ungkapan ya. Berat hati, kepala dingin, itu ungkapan ya anak-anak. Nah, ada teks percakapan. Nah, di teks percakapan ini ada Reja dan Rena. Reja, Kak, kenapa kita harus selalu membantu ayah dan ibu di rumah? Nah, itu karena ayah dan ibu telah rela membanting tulang untuk kita. Jadi kita harus menghargainya dengan membantu mereka. Reja, oh begitu ya Kak. Rena, ayah dan ibu telah merawat kita sejak masih merah hingga sekarang. Reja, kita harus membahagiakan ayah dan ibu ya Kak. Rena, betul itu. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, seperti Ibu yang bilang tadi, yang dicetak tebal, tulisan itu berarti ungkapan ya. Membanting tulang, masih merah, itu ungkapan. Nah, di sini sudah Ibu tulis makna dari ungkapan-ungkapan. Silahkan kalian tulis di buku catatan kalian ya. Selanjutnya kita akan belajar matematika. Nah, anak-anak, kita akan belajar menulis dan membaca lambang bilangan 3 angka. Sebelum melanjutkan membaca dan menulis lambang bilangan 3 angka, kita mengenal dulu kubus satuan. Nah, jika kalian melihat gambar seperti ini kumpulan kubus yang jika kalian hitung jumlahnya ada 100. Ya, 100 kubus ini nilai tempatnya ratusan. Nah, kalau kalian lihat barisan kubus ini, jika kalian hitung ada 10 kubus, maka nilai tempatnya puluhan. Dan satu kubus kecil ini nilai tempatnya satuan ya. Oke, selanjutnya jika kalian melihat 1, 2, 3, 4, 5 kumpulan kubus, maka kalian tulis 500 yang dibaca 500. Tambah 1, 2, 3, 4 kubus, maka ditulis 40 dibaca 40. Ditambah 1, 2, 3, 4, 5 kubus. Nah, kalian tulis 5 ya. Jadi banyak kubus ada 545, dibaca 545. Contoh yang kedua, nih ada satu kumpulan kubus, maka ditulis 100, dibaca 100. Ditambah 1, 2, 3, 4, 5 baris kubus, berarti itu 50 ya. Dan ada 1, 2, 3, 4, 5 kubus kecil. Nah, jadi banyak kubus ada 155 ya, dibaca 100. Nah, contoh selanjutnya ada 1, 2, 3 kumpulan kubus, maka dibaca 300. Ditambah 1, 2, 3 kumpulan kubus, maka dibaca 30 ya.
Selanjutnya ada 1, 2, 3 kubus kecil. Nah, kita tulis 3. Maka banyak kubus ada 333 ya. Ditulis 333. Dibacanya 333. Nah, teman-teman, kalau sudah mengerti silahkan diisi yang ada di halaman 3 ya, yang ayo berlatih. Nah, kita lanjut ke PKN. Di PKN ini kita akan belajar simbol-simbol dan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di rumah. Nah, contoh pengamalan sila pertama Pancasila di rumah. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan. Yang ketiga, berdoa sebelum tidur. Nah, selanjutnya ada contoh pengamalan sila kedua Pancasila di rumah. Nah, yang pertama, bermain bersama kakak atau adik dengan rukun. Yang kedua, membantu adik yang kesulitan mengerjakan tugas. Yang ketiga, berpamitan dengan orang tua sebelum berangkat sekolah. Nah, selanjutnya ada pelajaran SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya. Nah, teman-teman, kita akan belajar tentang pola irama. Apa sih pola irama? Ketika bernyanyi, kita harus memperhatikan pola irama, teman-teman. Pola irama adalah bentuk susunan tertentu, panjang pendek bunyi pada lagu. Nah, panjang pendek bunyi pada lagu dapat ditulis dengan tanda berikut. Nah, tanda titik pada lagu akan dinyanyikan pendek. Jika tanda panjang pada lagu, maka panjang. Selanjutnya ada kuat lemah bunyi pada lagu. Pola irama itu membuat lagu terdengar merdu loh anak-anak. Nah, kita juga perlu memperhatikan tekanan pada lagu. Tekanan pada lagu dibagi menjadi 2, yaitu tekanan kuat dan tekanan lemah. Hitungan pertama pada sebuah birama memiliki tekanan lebih kuat dibandingkan dengan hitungan berikutnya. Nah, contohnya bagian yang bertanda sama dengan ini dinyanyikan lebih kuat. Yuk teman-teman, kita dengarkan lagu Peramah dan Sopan ciptaan dari Pak Dal. Oke anak-anak, semoga kalian mengerti dengan materi yang telah Ibu sampaikan ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.